Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bismillahirrahmanirrahim. Adanya saya di sini hanya ingin mengulas atau menjelaskan sekelumit tentang isi dari video yang telah saya lihat, yang mana video tersebut berjudul tentang jejak perjuangan seorang Jenderal Sudirman, yang mana di dalam video tersebut Jenderal Sudirman yakni lahir pada 24 Januari 1916 di Purbalingga, Jawa Tengah. Sejak kecil ia dikenal sebagai anak yang sederhana, disiplin dan memiliki semangat belajar yang tinggi, yang mana Jenderal Sudirman di sini lahir pada tanggal 24 Januari 1916 di Purbalingga atau di Jawa Tengah, yang mana pada sejak kecil ia sudah dikenal sebagai anak yang sederhana, disiplin dan memiliki semangat belajar yang tinggi, dan ia menempuh pendidikan di sekolah guru dan sempat menjadi seorang guru. Dari profesinya ini terlihat bahwa ia memiliki jiwa mendidik, kepemimpinan, dan rasa tanggung jawab yang besar terhadap masyarakat. Jenderal Sudirman mulai sejak kecil di sini sudah menempuh pendidikan sekolah guru. Bahkan Jenderal Sudirman sempat menjadi seorang guru, dan di dalam profesinya ketika menjadi seorang guru tersebut dia sudah kelihatan bahwasanya Jenderal Sudirman itu sudah memiliki jiwa mendidik, jiwa kepemimpinan, dan rasa tanggung jawab yang besar terhadap masyarakat. Itu sudah ada pada sejak kecil di jiwa Sudirman tersebut, Jenderal Sudirman. Ketika Indonesia memasuki masa perjuangan kemerdekaan, Sudirman mulai aktif dalam dunia militer. Ia bergabung dengan tentara dan menunjukkan kemampuan kepemimpinan yang luar biasa. Pada masa kecil Jenderal Sudirman di sini, ketika Indonesia memasuki masa perjuangan kemerdekaan, maka Jenderal Sudirman sudah aktif di dalam organisasi atau sudah aktif mulai mengikuti dunia militer. Dan ia bergabung dengan tentara, yang menunjukkan bahwa Jenderal Sudirman itu seseorang jenderal yang memiliki kepemimpinan yang sangat luar biasa. Berkat keberanian dan kecerdasannya dalam strategi perang, ia kemudian diangkat menjadi Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia pada usia yang masih relatif. Karena Jenderal Sudirman di sini sejak kecil dia sudah memiliki jiwa kepemimpinan, rasa tanggung jawab yang sangat besar, maka Jenderal Sudirman di sini diangkat menjadi seorang Panglima TNI, diangkat menjadi Panglima Besar Tentara Nasional, yang mana pada saat itu usia Jenderal Sudirman masih sangat relatif, atau ketika Jenderal Sudirman masih saat muda. Perjuangan Jenderal Sudirman semakin terlihat saat Belanda melakukan agresi militer untuk merebut kembali Indonesia. Perjuangan Jenderal Sudirman di sini sangatlah banyak sekali perjuangan-perjuangan yang diberikan kepada bangsa dan masyarakat untuk atau demi kemerdekaan bangsa Indonesia ini sendiri. Nah, perjuangan tersebut terlihat di saat Belanda melakukan agresi militer untuk merebut kembali Indonesia. Dalam situasi yang sulit, ia memimpin pasukan untuk melakukan perlawanan. Salah satu peristiwa penting adalah saat ia memimpin perang gerilya pada tahun 1948 setelah ibu kota Indonesia saat itu jatuh ke tangan Belanda. Pada sejak kecil, karena dia sudah diangkat menjadi seorang Panglima TNI, Panglima Tentara Nasional Indonesia, dia sangatlah bertanggung jawab atas amanah yang diemban oleh Jenderal Sudirman. Dan perjuangan tersebut dikeluarkan dikasih atau semuanya diperjuangkan terhadap bangsa dan negara pada saat perang gerilya, yang mana pada perang gerilya tersebut Jenderal Sudirman menjadi seorang pemimpin daripada perang tersebut, yang mana perang tersebut
terjadi pada tahun 1948 setelah ibu kota Indonesia saat itu jatuh ke tangan Belanda. Oleh karena itu Jenderal Sudirman memperjuangkan terhadap ibu kota yang jatuh kepada tangan Belanda itu ingin direbut kembali oleh seorang Jenderal Sudirman demi untuk kemerdekaan negara Indonesia ini. Yang membuat perjuangan sangat menginspirasi adalah kondisi kesehatannya. Saat itu Jenderal Sudirman sedang menderita penyakit paru-paru yang cukup parah. Bahkan di dalam perang gerilya tersebut, kondisi atau keadaan Jenderal Sudirman itu sudah tidak baik terhadap Jenderal Sudirman, karena Jenderal Sudirman itu pada saat itu dikenakan penyakit paru-paru yang cukup parah. Namun bagaimana Jenderal Sudirman bahkan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, ia tetap memimpin pasukan, ia rela ditandu oleh para prajuritnya menyusuri hutan, gunung, dan desa selama berbulan-bulan. Walaupun keadaan Jenderal Sudirman ini sudah tidak membaik atau keadaan Jenderal Sudirman tidak sehat karena mengalami penyakit paru-paru, namun Jenderal Sudirman masih bertangguh atau masih bersikeras untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, walaupun Jenderal Sudirman harus menyusuri sebuah hutan atau gunung dan desa-desa yang harus disusuri oleh Jenderal Sudirman demi kemerdekaan negara Indonesia. Nah, waktu itu bukanlah hanya sehari atau 2 hari, melainkan Jenderal Sudirman mempertahankan ibu kota negara Indonesia ini atau ingin memperjuangkan kemerdekaan Indonesia ini membutuhkan waktu yang sangat lama, bukan waktu yang singkat, melainkan berbulan-bulan. Jenderal Sudirman ingin memerdekakan negara Indonesia ini. Perang gerilya yang dipimpin tidak hanya bertujuan untuk melawan secara fisik, tetapi juga untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia masih ada dan tidak menyerah kepada penjajah. Nah, tujuan perang gerilya dipimpin oleh Jenderal Sudirman ini bukan hanya bertujuan untuk melawan secara fisik, melainkan Jenderal Sudirman ingin membuktikan bahwa negara Indonesia ini masih ada dan tidak menyerah kepada penjajah. Jadi saking semangatnya Jenderal Sudirman ingin kemerdekaan Indonesia ini bisa tercapai. Selain dikenal sebagai pemimpin yang berani, Jenderal Sudirman juga dikenal sebagai pribadi yang sederhana dan dekat dengan rakyat. Nah, selain Jenderal Sudirman ini seorang pemimpin yang sangat berani dan yang sangat tangguh, Jenderal Sudirman ini juga dikenal sebagai pribadi yang sederhana dan dekat dengan rakyat. Ia tidak pernah mementingkan kepentingan pribadi, melainkan selalu mengutamakan kepentingan bangsa dan kepentingan negara. Jadi Jenderal Sudirman ini sebelum melakukan kepentingan pribadi, Jenderal Sudirman ini selalu mengutamakan atau selalu mendahulukan kepentingan bangsa dan negara, bagaimana Indonesia ini harus merdeka. Seperti itu. Setelah perjuangan panjang tersebut, kondisi kesehatannya semakin menurun. Jenderal Sudirman akhirnya wafat pada tanggal 29 Januari 1950. Setelah mengalami penyakit paru-paru yang sangat parah, maka lama kemudian Jenderal Sudirman akhirnya wafat pada tanggal 29 Januari 1950. Meskipun telah tiada, jasa dan pengorbanannya tetap dikenang oleh seluruh rakyat Indonesia. Ia dikenang sebagai salah satu pahlawan terbesar yang dimiliki bangsa Indonesia. Namun, walaupun Jenderal Sudirman di sini sudah wafat pada tanggal 29 Januari 1950, namun semua jasa, semua yang telah diperjuangkan, semua kelakuan yang telah dilakukan ketika Jenderal Sudirman hidup itu masih dikenang oleh para masyarakat, karena dia adalah seorang yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Bahkan Jenderal Sudirman di sini termasuk salah satu pahlawan terbesar yang dimiliki bangsa Indonesia. Namun kesimpulannya, jejak perjuangan daripada Jenderal Sudirman itu tadi mengajarkan nilai-nilai penting seperti pantang menyerah, keberanian, pengorbanan, dan cinta tanah air.
Kisah hidupnya menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus berjuang dan berkontribusi bagi bangsa meskipun dalam kondisi yang sulit sekalipun. Jadi kesimpulannya daripada cerita yang tadi saya sampaikan itu bahwasanya Jenderal Sudirman mengajarkan terhadap rakyatnya, mengajarkan terhadap kita semua untuk tidak pantang menyerah dan membangun keberanian diri untuk melawan yang bertentangan dengan nilai-nilai dengan undang-undang atau yang berlawanan dengan bangsa kita dan pengorbanan dan cinta tanah air. Jadi mungkin hanya seperti itu sekelumit tentang penjelasan daripada Jenderal Sudirman tadi. Kurang lebihnya saya Umar Ramdhani. Dengan ini saya menyampaikan apabila ada salah maupun baik dari tingkah laku maupun perbuatan yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Al-insanu mahallul khata' binisyan. Manusia itu tempatnya salah dan dosa. Akhirul kalam, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.